Halo, Sobat Cek Fakta. Kali ini kita akan membahas laga seru yang baru saja berlangsung di ajang Piala AFF Putri U16 2025 atau ASEAN U16 Girls Championship ke-2025. Pertandingan semifinal mempertemukan Timnas Putri U16 Indonesia melawan Australia di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu 27 Agustus tahun 2025. Pertandingan ini menyedot perhatian publik sepak bola Indonesia, bukan hanya karena posisinya yang penting di babak semifinal, tetapi juga karena menjadi tolok ukur perkembangan sepak bola putri usia muda di tanah air. Dukungan supporter yang hadir di Stadion Manahan begitu luar biasa, menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap generasi baru sepak bola putri Indonesia. Namun, hingga babak pertama berakhir, Indonesia harus puas tertinggal 0-2 dari Australia. 2 gol dicetak oleh penyerang berbakat Australia, Abiskay Paket, pada menit ke-22 dan ke-27. Kedua gol ini lahir dari kombinasi kualitas individu Abi, kesalahan lini pertahanan Indonesia, serta perbedaan pengalaman antar kedua tim. Mari kita bedah lebih dalam jalannya pertandingan, analisis taktik, kekuatan dan kelemahan Garuda Putri Muda, hingga apa yang bisa kita pelajari dari 45 menit pertama ini. Babak pertama, awal yang menjanjikan, tapi terguncang gol cepat pertama. Awal laga, tempo cepat dan serangan balik Indonesia. Peluit babak pertama berbunyi, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas tinggi. Australia menunjukkan keunggulan fisik mereka sejak menit awal. Baru 2 menit laga berjalan, Kaia Cugovic melepaskan umpan silang berbahaya ke kotak penalti Indonesia. Untung saja DB Alfani Zanaya dengan tenang membuang bola menjauh. Indonesia tak mau kalah. Nashwa Salsabila Fatah mencoba membangun serangan balik cepat, mengirimkan umpan terobosan ke arah Jean-François Kram. Sayangnya, umpan terlalu kencang sehingga mudah diamankan lini belakang Australia. Dari momen ini, kita bisa melihat pola permainan Indonesia, bertahan rapat, lalu mengandalkan transisi cepat. Kedua, petaka cedera Jean di menit 11. Pada menit ke-11, Indonesia mendapat pukulan telak. Jean-François Kram, penyerang yang jati andalan lini depan, mengalami cedera ringan. Pelatih Timo Schueneman terpaksa menariknya keluar dan memasukkan Dian Aprilia Pari. Kehilangan Jean jelas memengaruhi strategi serangan. Ia adalah pemain yang punya kecepatan serta mampu membuka ruang bagi rekan setimnya. Pergantian dini ini membuat skema ofensif Indonesia kurang tajam, apalagi menghadapi lini belakang Australia yang disiplin. Ketiga, Australia mulai mendominasi. Selepas menit ke-15, Australia semakin dominan. Mereka menguasai lini tengah lewat Claire dan Kaia Cugovic, memaksa Indonesia bertahan lebih dalam. Beberapa kali, kiper Aleana Ayu Arumi harus keluar sarang untuk mengamankan bola hasil umpan terobosan lawan. Pada titik ini, pertahanan Indonesia masih cukup kokoh. Kapten tim, Jaslyn, memimpin rekan-rekannya dengan sigap. Namun, tekanan yang datang bertubi-tubi membuat fokus mulai menurun. Keempat, 2 gol Abi dalam 5 menit. Gol pertama 22. Berawal dari kesalahan Syifa Aulia Sabrina yang gagal menghalau bola dengan bersih. Bola liar jatuh di kaki Abiskay Paket yang langsung melepaskan tembakan akurat. Bola meluncur ke sudut gawang, tak mampu dijangkau Arumi. Gol kedua 27, Abi kembali menunjukkan kualitasnya. Kali ini ia melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras dan mengecoh kiper Indonesia. 2 gol dalam waktu singkat ini jelas mengubah jalannya pertandingan. Indonesia yang sebelumnya mencoba tampil tenang kini berada dalam tekanan berat. Kelima, upaya bertahan hingga turun minum. Setelah tertinggal, Timo Schueneman meminta para pemainnya untuk lebih rapat bertahan. Nashwa dan Nashwa berusaha sesekali menusuk dari sayap, tetapi pressing Australia terlalu kuat. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor tetap 0-2 untuk Australia. Analisis taktis, apa yang terjadi di babak pertama? Pertama, kelemahan Indonesia, koordinasi lini belakang masih belum konsisten. Kesalahan kecil langsung dihukum lawan. Transisi bertahan ke menyerang kurang mulus, sehingga serangan balik tidak maksimal. Fisik kalah jauh dibanding pemain Australia, terutama di duel udara dan body charge. Kedua,
Kekuatan Indonesia, kiper Aleana Ayu Arumi tampil cukup berani, keluar sarang untuk mencegah ancaman. Semangat bertarung para pemain tetap terjaga, meski sempat kebobolan 2 gol cepat. Dukungan supporter memberi energi tambahan untuk tetap berjuang. Ketiga, kualitas individu Abi. Nama Abi Skies Pocket jelas jadi sorotan. Ia menunjukkan 3 hal yang membuatnya berbeda. Insting predator, cepat membaca kesalahan lawan, finishing tajam, baik di dalam maupun luar kotak penalti. Fisik kuat, sulit dijatuhkan saat duel. Jika Indonesia ingin bertahan di babak kedua, mengunci Abi menjadi prioritas utama. Dampak laga ini bagi Timnas Putri U16 Indonesia pertama, pembelajaran penting. Meski tertinggal, laga ini sangat berharga. Pemain Indonesia belajar bahwa di level internasional, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. 2 gol Australia menjadi bukti nyata. Kedua, mentalitas Garuda Muda, mental para pemain muda diuji. Tertinggal 0-2 di babak pertama tidak membuat mereka menyerah. Sebaliknya, mereka tetap berusaha bertahan dan sesekali membangun serangan. Sikap ini menunjukkan fondasi pembinaan yang baik. Ketiga, pembinaan usia muda. Laga ini memperlihatkan pentingnya pembinaan usia dini, terutama dalam aspek fisik dan taktik. Jika Indonesia ingin bersaing dengan Australia atau Jepang di masa depan, maka peningkatan kualitas fisik pemain sejak usia muda menjadi keharusan. Harapan di babak kedua, apa yang bisa dilakukan Timo Schueneman untuk membalikkan keadaan? Memasukkan pemain yang punya kecepatan lebih di sektor sayap, memberikan marking ketat untuk Abi agar tak leluasa bergerak, lebih berani menekan lini tengah lawan agar distribusi bola Australia tidak lancar. Meski sulit mengejar ketertinggalan 2 gol, bukan mustahil Garuda Putri bisa mencetak gol balasan jika bermain lebih berani. Pertandingan semifinal Piala AFF Putri U16 2025 antara Timnas Putri U16 Indonesia vs Australia tersaji di Stadion Manahan, Surakarta. 2 gol dalam babak pertama laga Timnas Putri U16 Indonesia vs Australia diciptakan oleh Abi Skies Pocket 22 dan 27. Laga dimulai dengan tempo cepat. Baru berjalan 2 menit, Australia mengancam lewat umpan silang Kaya Jugovic. Beruntung, Debbie Alvani Zanaya sigap menyapu bola keluar kotak penalti. Timnas Putri U16 Indonesia mencoba membalas melalui serangan balik lewat Nashwa Salsabila Fatah. Namun, umpannya terlalu jauh untuk dijangkau Jean-François Kram, sehingga bola kembali dikuasai Australia. Permainan berlangsung imbang hingga menit ke-9 ketika Australia nyaris mencetak gol lewat umpan terobosan yang membelah pertahanan Indonesia. Kiper Aleana Ayu Arumi tampil sigap keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola. Pada menit ke-11, Jean-François Kram harus ditarik keluar karena cedera ringan. Pelatih Timnas Indonesia, Timo Schueneman, memasukkan Dian Aprilia Pari sebagai pengganti. 2 gol Abi jadi pembeda. Australia mulai menguasai permainan dan mendapatkan gol pertama melalui Abi Skies Pocket di menit ke-22. Gol ini bermula dari kesalahan Syifa Aulia Sabrina yang gagal membuang bola. Abi memanfaatkan kesempatan dengan tendangan akurat yang tak mampu ditepis Arumi. 5 menit berselang, Abi kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras dan mengecoh kiper Indonesia. Hingga turun minum, skor 0-2 untuk keunggulan Australia tidak berubah. Babak pertama semifinal Piala AFF Putri U16 2025 antara Indonesia dan Australia memang berat bagi skuad Garuda Muda. Tertinggal 0-2 lewat 2 gol Abi Skies Pocket, Timnas Putri U16 Indonesia dipaksa bekerja ekstra keras jika ingin bangkit di babak kedua. Namun, terlepas dari skor, pertandingan ini memberi banyak pelajaran penting. Bahwa untuk bersaing di level internasional, dibutuhkan disiplin, konsistensi, fisik yang prima, dan mental baja. Garuda Putri masih muda, perjalanan mereka masih panjang, dan pengalaman seperti ini justru menjadi modal berharga untuk masa depan sepak bola putri Indonesia. Terus dukung perjuangan Timnas Putri kita, dan ikuti update eksklusif hanya di Cek Fakta, tempat di mana data, fakta, dan semangat Garuda selalu kita jaga.